Oke, selamat siang teman-teman semua. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai trend in marketing. Sebelum itu saya akan menampilkan dulu tentang RPS dari mata kuliah ini. Kemudian akan saya tampilkan juga mengenai CPL dan CPNK yang harus dicapai oleh mata kuliah ini. Oke. Nah, ini seperti ini mungkin terlalu kecil, tapi secara garis besar mata kuliah Trend in Marketing Management ini akan membahas berbagai topik ya, subtopik termasuk tinjauan pemasaran, perencanaan, analisis pasar, menganalisa potensi pasar, menganalisa perilaku konsumen, menganalisa tentang brand, dan itu yang secara umum secara garis besar. Nah, ini di mata kuliah ini ada 4 SAS. Nah, CPL yang akan kita capai ini ada beberapa hal. Ini bisa terlihat di atas. Ini ada beberapa bagaimana supaya kita itu lebih mengerti tentang dunia marketing ini. Kemudian kita bisa mengerti tentang culture konsumen, mengerti tentang apa saja yang terkait dengan marketing. Nah, ini ada beberapa hal juga. Di sini ada CPNK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep perspektif tentang trend in marketing. Jadi saat ini marketing begitu berkembang pesat. Jadi kita harus menguasai secara umum garis besar itu marketing seperti apa. Nah, poin yang kedua harus dimengerti adalah bisa menjelaskan secara internal dan eksternal. Bahwa marketing itu bisa berhasil kalau organisasi kita secara internal dan eksternal itu harus balance. Nah, internal itu misalnya apa? Organisasi kita, internal kita bekerja dengan baik. Marketing itu tidak bisa mencapai hasil maksimal kalau pendukung internalnya tidak mampu menjalankan tugas itu dengan baik. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dari segi eksternal di sini marketing itu menganalisis yang berhubungan dengan eksternal. Seperti apa? Seperti kompetitor. Nah, kompetitor melakukan ini, respon saya seperti apa? Itu namanya dari segi eksternal. Ada produk baru muncul, apa yang harus saya lakukan? Karena dalam dunia bisnis, marketing itu bisa berhasil kalau kita tuh waspada dengan pihak eksternal. Termasuk di dalamnya ada yang namanya substitusi. Nah, substitusi itu termasuk pihak eksternal juga. Jangan sampai munculnya banyak produk-produk substitusi itu pasti akan mengganggu produk kita. Nah, karena mengganggu, otomatis kegiatan marketing kita juga harus lebih baik lagi. Nah, itu kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada poin yang ketiga, misalnya mengerti konsep tentang konsumer. Nah, dalam dunia marketing bukan hanya menjual produk saja, tetapi harus mengerti apa yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya saya menjual kacamata, konsumen belum tentu cocok. Nah, kacamata itu fungsinya apa? Kacamata baca, kacamata untuk fancy, untuk fashion, kacamata untuk melihat jauh, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat dari segi konsumer. Jadi nanti di materi ini tentu saja dalam perjalanan nanti akan ada belajar tentang perilaku konsumen. Konsumen itu harus didetek trennya seperti apa. Generasi alpha, generasi Gen Z, di atasnya milenial, Gen X, itu udah punya pola yang berbeda-beda. Nah, ini tugas kita di marketing ini adalah mempelajari marketing itu bisa memprediksi perilaku tentang konsumen. Oke, nah di sini juga nanti harus bisa mempelajari menganalisa marketing. Marketing ini bukan hanya konsumen aja. Tadi saya bilang ada yang namanya branding juga. Branding itu artinya kalau kita melihat suatu brand di suatu tempat, karena brand itu sudah terkenal, nah, yang muncul di kepala kita adalah sesuatu hal. Nah, brand ini membuat kita terpengaruh. Nah, makanya di dalam ilmu marketing ini yang kita pelajarin ada marketing secara umum, mempelajari tentang perilaku konsumen, dan strategi dari branding. Oke ya teman-teman ya, termasuk di sini yang disebut branding ada branding perusahaan. Perusahaan itu image-nya seperti ini, itu namanya branding dari perusahaan itu. Bisa juga image perusahaan itu seperti ini, tapi produknya brandingnya berbeda. Ya, jadi teman-teman, branding itu ada dua, branding dari segi perusahaan dan branding dari segi produk. Oke, ini ada CPNK yang berikutnya adalah tentang faktor-faktor. Nah, ini di sini disebutkan faktor-faktor yang influence buyer. Orang membeli kenapa? Membeli pasti biasanya perlu, betul kan? Need. Kalau saya perlu, kenapa saya beli beras? Karena saya harus masak nasi di rumah. Nah,
itu saya need, oke? Tapi ada juga yang namanya konsumen itu ada hubungan dengan wants, keinginan. Saya ingin beli beras, saya ke supermarket, saya lihat beras yang lebih mahal. Nah, tapi dikasih note, kenapa beras ini lebih mahal? Karena plus ada plusnya, positif. Nah, itu membuat saya ingin membeli. Ya, mudah-mudahan ini ditangkap ya secara garis besar. Mengapa orang membeli barang yang lebih mahal? Itu udah masuk ke kelompok namanya wants, keinginan, karena ada informasi yang lebih. Oke, nah berikutnya juga nanti kita akan belajar mengenai tentang tren ya, tren dan customer decision. Jadi trennya apa? Nah, ini masyarakat Indonesia, masyarakat negara lain itu berbeda tren. Di Indonesia punya tren, oh trennya ini, kalau saya nggak beli ini artinya, wah saya kayaknya tertinggal. Nah itu bisa dipengaruhi. Ini secara garis besar tentang RPS, rencana pembelajaran semester mata kuliah Trend in Marketing Management. Oke. Nah ini ada beberapa poin kecil-kecil di layar, tetapi secara garis besar saya tampilkan seperti ini. Yang dipelajari apa saja? Nah kita membahas tentang overview marketing, di dalamnya seperti ini introduction sampai marketing dan non-profit organization. Nah ini secara garis besar nanti akan dibahas. Ini ada namanya marketing planning, bagaimana membuat marketing planning. Jadi membuat marketing planning itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kita mau jualan. Kita harus punya merencanakan. Nah, perencanaan ini terlihat beberapa poin ya, dari introduction, corporate plan, marketing audit, sampai detail plan dan program. Jadi untuk menjalankan suatu marketing, ada namanya perencanaan detail. Saya mau ngapain, saya akan melakukan ini, budgetnya berapa, targetnya berapa, orangnya siapa. Oke, nanti kita pelajari juga namanya market, lingkungan market dan kompetisi. Di sini ada kita mempelajari frameworknya seperti apa, kompetisinya seperti apa. Oke, nah ini ada beberapa poin lagi. Understanding the buyer. Understanding the buyer, teman-teman bisa lihat dari model consumer buyer, usage, sampai franchise dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya marketing research. Marketing research atau information, apa yang dipelajarin? Marketing itu harus dilakukan research secara periodik supaya kita itu punya data. Sekarang pemetaan di pasar itu seperti apa? Itu poin yang paling penting ya intinya. Dan bisa mengetahui sekarang lagi musim apa. Dan saya bisa mengetahui konsumen itu sekarang keinginan dan kebutuhannya apa. Nah itu kita harus pelajari. Itu sebabnya perlu namanya marketing research. Jadi marketing itu sebelum melakukan tindakan perlu yang namakan research. Oke, berikutnya yang disebut dengan estimasi the market demand. Market demand, kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan konsumen itu berapa banyak? Nah itu kita harus mencari data di lapangan. Jangan sampai saya menjual kacamata, sebetulnya orang nggak butuh ini. Dia butuhnya kacamata yang berbeda, dengan motif yang berbeda, fungsi yang berbeda, model yang berbeda. Nah ini pentingnya kita mengetahui namanya market demand. Di dalamnya ada short term, medium term, ada long term. Nah ini kita harus mengukur. Jadi tugas kita apa ini? Sebetulnya adalah melakukan prediksi, ya, memperkirakan apa yang terjadi ke depan. Memperkirakan apa yang terjadi ke depan hanya ada satu cara, yaitu dengan menganalisa data di lapangan, untuk bisa memprediksi nanti itu akan terjadi ini, keinginannya seperti ini, trennya seperti ini, dan dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal. Di luar ada begini-begini. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Oke, apalagi yang akan kita pelajari? Nah, di sini ada namanya segmentasi, positioning, branding ya. Jadi kita pada saat nanti membahas ini ya kita akan membahas tentang marketing segmentasi seperti apa, positioningnya seperti apa, brandingnya seperti apa. Branding ini sangat penting ya. Tadi yang saya sempat di awal sampaikan, kalau saya melihat suatu merek langsung muncul image saya, ya kan? Image-nya demikian. Nah itu perlu strategi. Jadi branding ini tidak hanya tadi saya bilang ya, tidak hanya tentang perusahaan, bisa produknya, bisa juga personnya, orang yang mewakili perusahaan itu image-nya seperti apa. Nah ini kita akan pelajari di sini. Kemudian ada namanya product dan service decision. Apa saja nih yang dilakukan tentang produk package ya. Bagaimana cara kacamata ini terjual bagus, desain saya harus bagus. Oke.
sesuai dengan target yang saya inginkan. Kemudian bungkusnya harus bagus. Ya, kemudian yang berhubungan dengan package tentang produk ini harus kita persiapkan dengan baik. Bukan hanya sekedar yang penting ada kacamata dua frame-nya, udah Pak. Itu namanya kalau dalam dunia marketing disebut dengan MVP, minimum value product. Menjual produk yang ke arah minimum itu sudah nggak bisa. Harus ada nilai lebihnya, packagingnya, fiturnya, kelebihannya, durability-nya, daya tahannya berapa lama. Oke? Nah, ini kurang lebih ada beberapa poin yang akan menjadi materi dari mata kuliah ini. Ada lagi new product, pricing. Di sini teman-teman bisa lihat ada pricing, menentukan harga tidak seperti tiba-tiba harga sekian. Ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Menentukan harga barang ini sekian, itu tidak bisa. Termasuk di dalamnya ada bagaimana kita melakukan distribusi dan supply chain management. Distribusi, apakah produk kita itu distribusinya bisa terdistribusi dengan baik? Karena produk kita mungkin bagus, terkenal, kualitasnya keren, servisnya bagus, tapi distribusinya lemah, sehingga orang, saya tertarik Pak, tapi susah di tempat saya mau beli di mana. Nah, itu perlu diperlukan namanya manajemen distribusi. Termasuk di dalamnya adalah supply chain, ya, mata rantai pasokannya. Apakah bisnis kita itu rantai pasokan terhadap produk-produk raw material kita bisa berjalan lancar atau tidak? Kalau enggak, nanti saya jualan produk itu tidak bisa jangka panjang karena suplainya kurang. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, poin-poin dari mata kuliah ini sudah saya sampaikan. Kita akan masuk ke, nah kebetulan hari ini saya akan membahas topik khusus yang namanya understanding the buyer. Ya, understanding, apa yang dimaksud dengan understanding the buyer adalah secara teori adalah di sini katakan ya, kunci utama dari sebuah kegiatan marketing adalah fokus pada mengerti dan mampu merespon terhadap harapan dan kebutuhan dari pembeli. Ya, secara teori seperti itu. Secara garis besar, nah ini gambarnya seperti ini. Ya, teman-teman bisa perhatiin di sini di gambar ini ada namanya environmental influence. Ya, itu apa? Lingkungan kita hidup, lingkungan kita tinggal atau aktivitas kita itu mempengaruhi kita. Oke, dan di dalamnya apa? Ada culture. Orang Indonesia culture-nya demikian tertentu. Sosial kelasnya, kalau kita terbiasa berkumpul dengan sosial kelas di kelas tertentu, ya kita akan terpengaruh oleh kelompok itu. Ya, di sini ada beberapa ya, personal influence. Teman saya membeli ini, itu menginfluence saya. Bisa menginfluence, bisa terinfluence atau tidak, itu pilihan masing-masing ya. Family kita hobinya beli handphone. Nah itu kita bisa ketemu. Ada family yang nggak berhobi beli handphone, ya beli handphone 5 tahun sekali. Nah, itu bisa contoh ya. Dan ini bisa dari individual. Nah ini proses dari consumer behavior, perilaku konsumen itu dipengaruhi oleh lingkungan dan individual differences. Nah di sini ada beberapa poin-poin ya. Nah dari kegiatan ini baru orang men-searching produk tertentu, kemudian dia melakukan, kalau dia sudah tertarik mendapatkan data, apakah dia pre-purchase itu sebelum membeli ada alternatif. Saya mau beli produk A, produk B, produk C, saya banding-bandingkan. Biasanya kita seperti itu ya, kita banding-bandingkan supaya yakin nggak nih yang saya beli beneran cocok nggak sama saya. Nah setelah kita beli, baru setelah kita merasa cocok, kita beli, kita konsumsi. Nah setelah kita beli, kita nikmatin, muncul dua nih, apakah kita puas? Kalau puas kan menyenangkan ya. Kalau tidak puas, ya kita ada namanya external search ya. External search menginformasikan ke marketing, kemudian exposure dan lain sebagainya. Nah, ini berputar semua. Ya, makanya dalam dunia marketing ada yang namanya service after sales. Kalau bahasa Indonesia purna jual. Purna itu sesudah, jual itu menjual. Setelah orang menjual,
apakah pelayanannya kalau ada problem tetap baik atau kurang baik. Nah, ini penting. Jadi kita membeli sesuatu, udah selesai. Nah, itu di perusahaan yang menyediakan produk itu harus punya after sales-nya yang baik. Jadi kalau ada problem ini Pak, kalau Bapak teman-teman beli handphone ada problem. Nah, oh ada Pak, tempat service center di sini. Range harganya sekian, lokasinya di sini. Nah, itu harus diberitahukan. Ya, itu sebagai contoh ya. Nah, ini gambar ini secara garis besar model consumer behavior seperti ini. Apakah sampai di sini ada pertanyaan? Teman-teman ada yang mau tanya? Silakan, ada yang mau tanya? Ya, silakan. Jadi saya ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama itu mengenai poin apa aja yang harus kita perhatikan terhadap buyer. Nah, untuk pertanyaan kedua saya, seperti yang kita ketahui kan tren itu selalu berkembang pesat ya. Nah, dan bersifat itu tidak stagnan. Nah, jika kita memposisikan diri kita sebagai brand yang mungkin belum tentu bisa mengikuti tren tersebut, karena keterbatasan resources dan lain sebagainya, apa strategi kita sebagai brand untuk bisa tetap bersaing dengan kompetitor lain? Oke, terima kasih. Jadi untuk mengetahui tentang buyer tadi, buyer ya, ya apa yang saya lakukan? Cara pertama adalah mencari informasi yang terkait dengan yang mau kita cari tadi. Nah, misalnya kebetulan yang market kita itu kelompok tertentu, kelompok A misalnya ya. Nah, kita cari informasi kelompok A ini karakteristiknya seperti apa, keinginan seperti apa, kalau belanja itu biasanya range berapa frekuensinya dalam setahun atau mungkin berapa tahun. Nah, itu harus cari data. Berdasarkan data itu berarti kita menebak, memprediksi yang dia informasi tentang yang dia inginkan tadi. Nah, jadi searching ini menjadi kunci ya. Jadi kita tidak boleh menebak ya. Sebetulnya dia inginnya ini. Nah, kita harus melakukan survei. Nah, survei itu harus berdasarkan data, bukan berdasarkan feeling. Jadi harus berdasarkan data yang benar, kita kumpulkan, kita analisa. Dari data itu kita bisa menentukan, oh orang ini, kelompok ini inginnya seperti ini. Oke, pertanyaan yang kedua tadi mengenai jika kita tidak bisa ngikutin tren karena resources kita terbatas. Bagus sekali pertanyaannya ya. Semua perusahaan itu kemampuannya beda-beda. Ada perusahaan yang besar, medium, pas-pasan, kurang. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, yang bisa dilakukan adalah perusahaan itu tidak harus menjual produk yang sedang tren di tertentu. Nah, kita harus mencari kelompok-kelompok. Kalau digambarkan pasar itu ada yang segmen A, segmen B, segmen C. Nah, yang lagi tren itu ada di segmen A, di kelompok A. Kita bisa bermain di kelompok di B. Sebagai contoh, tidak semua orang bisa beli iPhone terbaru, betul ya? Tidak semua orang bisa beli iPhone terbaru. Semua orang pengennya iPhone terbaru, pengennya, tapi tidak semua orang. Nah, oleh karena itu iPhone memberikan atau handphone tadi dia menciptakan produk-produk yang lapis kedua, lapis ketiga, ranking sekian, yang harga sekian, yang memorinya lebih kecil, ini yang lebih simpel. Nah, itu tujuannya agar tidak semua yang dijual itu yang lagi high. Ya. Atau saya kasih contoh handphone merek lain. Kenapa ada handphone yang mahal, ada yang medium, ada yang murah? Karena tidak semua orang beli mahal semua. Ada kelompok-kelompok yang murah. Nah, itu kurang lebih. Oke? Oke, terima kasih. Lanjut ya. Nah, ini kalau digambarkan tadi ya, ini udah digambarkan. Oke, nah ini ada namanya consumer decision making process. Nah, di sini apa itu? Di sini ada yang namanya decision decide who will survive in the market. Nah, jadi buying process berdasarkan stimulus on consumer. Jadi consumer itu punya stimulus, keinginan, kebutuhan, kemudian berdasarkan faktor-faktor lingkungan. Misalnya di tempat kita kerja atau tempat kita kuliah lagi pada pakai ini, ada pakai produk ini, nah itu mempengaruhi kita. Nah, tapi kembali ke masing-masing ya, apakah kita saya memutuskan duit saya terbatas, kayaknya saya belum perlu beli itu, boleh, nggak ada masalah. Jadi
itu bagian dari consumer decision. Jadi consumer decision ini adalah kembali ke masing-masing. Ya, sampai sini mudah-mudahan ini secara teori mudah ditangkap ya. Oke, supaya jelas. Nah, ini yang tadi saya sampaikan tadi, information search itu apa saja? Mencari informasi sebanyak-banyaknya. Tugas perusahaan adalah mencari informasi sebanyak-banyaknya. Ada tim yang mengolah data, kemudian buat kesimpulan-kesimpulan. Ini kayaknya begini, ini kayaknya begini, ini kayak begini. Hasil kesimpulan ini dilaporkan ke perusahaannya. Pak, ini kondisi pasar seperti ini, kondisi pasar gini. Ini rekomendasi saya ini harus begini, bagian ini, bagian ini, bagian ini. Contohnya, saya kasih contoh real ya. Pada saat dulu saya kerja di perusahaan asuransi kerugian, nah itu salah satu yang diasuransikan adalah kerugian mobil. Mobil itu kan kadang bisa baret, bisa benturan, bisa hilang dan sebagainya. Asuransi ini bagian timnya itu memetakan supaya masyarakat itu mobilnya tipenya apa aja, kejadiannya di mana, mobilnya rental atau mobil pribadi, tipikal orang yang memakai siapa, itu kita petakan semua. Dari pemetaan itu, nah itu muncul kita merekomendasikan ke perusahaan bahwa ini Pak, kelompok ini harus begini, kelompok ini besar seperti ini. Nah ini fungsinya dari information search ya. Oke, kita lanjut secara cepat ya. Nah ini ada namanya evaluasi. Ya, seperti biasa kalau kita membeli sesuatu harus evaluasi. Nanti kalau kita ingin beli mobil pertama kali yang saya beli dengan uang saya sendiri, Pak, itu mikirnya lama. Ya, kalau kita dibeliin itu biasanya mikirnya cepat. Mau namanya dibeliin kan. Kalau beli sendiri itu mikir lama. Apa ya? Jangan sampai saya keluar uang salah nih. Ya, contohnya seperti itu. Kita beli mobil pertama kali dengan uang sendiri, kredit sendiri, mikirnya lama, bisa 2 bulan. Ya. Nah ini ada beberapa tipikal apa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, nah ini ada segmentasi secara kelompok apa saja dilakukan. Ini ada, nah kita masuk ini. Apa yang membuat orang terinfluence, terpengaruh? Ini teman-teman bisa lihat usia anak kecil nggak tercapai keinginannya, nangis kan dia? Kalau teman-teman nggak tercapai, masa nangis kan? Enggak, karena usia kita mempengaruhi kedewasaan kita, betul ya? Oke. Nah ini dari sini, geografi, lokasi kita tinggal itu posisinya sedang tidak sesuai, ya kita harus sesuaikan. Nah kurang lebih seperti ini ya. Ini dari faktor ekonomi, faktor culture, ya, values, lifestyle, psychology, organisasi, occupation, social class. Jadi social class itu berpengaruh terhadap keputusan kita membeli sesuatu. Social class ya. Jadi teman-teman bisa, ini adalah poin-poin secara umum ya. Oke, nah ini pressure-nya. Nah di sini nih, ini contoh ya. Nah, contohnya kita punya kelompok apa? Bisa juga faktor-faktor yang mempengaruhi kita. Saya punya teman di gereja, saya punya teman ibadah masing-masing. Itu mempengaruhi kita, betul kan? Kegiatan saya suka lari, suka main sepeda, saya suka melakukan kegiatan ini, suka padel musim kan. Kalau teman saya nggak padel, saya nggak padel gimana nih? Itu bisa berpengaruh ya. Ini poin-poin yang membuat orang mempengaruhi perilaku kita terhadap membeli suatu barang. Oke, nah ini ada namanya VALS ya. VALS ini adalah value lifestyle. Di sini ada beberapa poin. Ada yang namanya inovator. Buat perusahaan ya, perusahaan itu bisa menentukan sesuatu berdasarkan sesuatu itu karena inovator. Jadi mengelompokkan konsumen di pasaran itu ada beberapa kelompok. Ada yang disebut kelompok masyarakat inovator. Tapi ini dilakukan di London, di Inggris ya. Inggris itu memetakan kelompok masyarakatnya itu berdasarkan ada inovator, thinker, achiever, dan lain sebagainya. Ya. Di Indonesia, menurut kalian bagaimana? Ada pertanyaan tidak di sini? Ya, silakan. Itu yang mau saya tanya, di mana Bapak bilang kalau bisa POS itu baru diterapkan di London. Kira-kira menurut Bapak POS itu bisa nggak diterapkan di Indonesia? Apalagi kita tahu ya kalau misalnya banyak perusahaan seperti yang tadi ditanyakan, kalau misalnya bisa tuh berbeda-beda gitu.
dia ada yang bisa enggak, kira-kira FOS ini bisa diterapkan ke semua perusahaan di Indonesia atau cuma di beberapa perusahaan yang kira-kira lebih banyak punya kayak sumber daya dan lain-lain. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. FALS ini sudah lama diterapkan di masyarakat London, di Inggris. Di Indonesia belum bisa, hanya bisa diterapkan. Indonesia kan nggak bisa dikelompokkan ke masyarakat yang tipenya innovation. Mungkin ada ya, ada yang tipe thinker, berpikir, kelompok masyarakat seperti ini, survivor. Nah, kalau begitu FALS ini harus dimodifikasi sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, sehingga indikator-indikator ini bisa membantu kita untuk mengelompokkan masyarakat kita sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti usia, tempat tinggal, sosial kelas, profesinya, jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian ini, ya, bagian yang penting. Nah, di sini teman-teman perhatiin perilaku konsumen. Kenapa kita harus belajar ke perilaku konsumen? Karena produk yang kita jual, pembelinya adalah konsumen. Produk yang kita jual, pembeli konsumen itu punya perilaku. Perilaku dia dipengaruhi apa? Dipengaruhi banyak hal. Di sini prosesnya persuasi. Ada orang yang persuasifnya, ada yang slow, ada yang rasional, ada yang emosional. Ada orang yang membeli sesuatu emosional. Emosional itu begini. Dijual kacamata hari ini kalau Anda beli diskon 30%. Tapi batasnya hari ini, Pak. Wah, jadi ini kan. Nah, itu salah satu contoh bahwa orang menjual itu sedang memainkan emosional dari pembeli tadi. Nah, padahal setelah dipikir pulang, sebetulnya saya nggak perlu beli kacamata itu, karena di rumah saya punya kacamata dengan model yang sama dan kualitas yang sama. Itu satu contoh ya. Jadi poin-poin ini mempengaruhi attitude kita. Oke, attitude kita terhadap suatu produk, dan ini akan pada akhirnya menjadi perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu tidak bisa tiba-tiba muncul, itu hanya dipengaruhi dari urutan proses ini. Oke ya, oke, kita masuk berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya strategi komunikasi ya. Ya biasa ya, di semua tempat kita punya sumber, kita kirim message, kita kirim SMS, kita kirim email, WA, notif dan sebagainya. Ini langsung konsumen semuanya. Nah, di zaman sekarang dengan teknologi ini lebih mudah. Di zaman dulu harus ngomong lama sekali, menyampaikan sesuatu lewat orang dan itu perlu lama. Sekarang kan tinggal tag, seret. Nah, tinggal kembali ke konsumen yang membaca informasi itu tidak. Oke? Oke, nah ini ada tadi yang saya jelaskan, ada attitude persuasion apa saja dari segi kognitif, affective, behavior ya. Kemudian ada self concept, culture, dan digital consumer behavior. Oke, jadi ini bagian terakhir dari ada beberapa ethical consumer yang harus diperhatikan dari segi environment, social responsibility, circular economy, animal welfare. Pertanyaan terakhir, ada pertanyaan? Ya, Pak. Ya, oke. Oke, jadi terkait dengan consumer behavior gitu. Apa korelasinya dengan konteks manajemen market? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Secara cepat saja, consumer behavior, perilaku konsumen itu sangat erat dengan konteks marketing management. Karena aktivitas marketing itu dilakukan berdasarkan data dari consumer behavior tadi. Jadi consumer behavior itu memberi informasi ke kita. Ini trennya seperti ini, kebiasaan seperti ini, kebutuhannya seperti ini, range harganya begini. Nah, jadi consumer behavior ini membantu marketing untuk memutuskan kegiatan aktivitas marketing. Kurang lebih seperti itu. Oke? Oke, teman-teman, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sangat baik. Dengan demikian, materi perkuliahan hari ini dapat kita akhiri. Tugas nanti akan saya sampaikan lewat forum di rubrik lewat WhatsApp. Terima kasih, selamat siang.